Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam video sistem mekanikal, khususnya topik mengenai fungsi alih sistem mekanikal. Kita telah bahas sebelumnya bahwa kita pada pelajaran kali ini memiliki 3 komponen mekanikal: spring dengan impedansi K, damper dengan impedansi FVS, dan massa dengan impedansi ms kuadrat. Langkah-langkah untuk mendapatkan fungsi alih mekanikal. Pertama, kita harus mengetahui dulu arah pergerakan benda, membangun diagram gaya, membuat persamaan gaya, dan mendapatkan fungsi alihnya dengan mengoperasikan persamaan di atas. Kita lanjut ke contoh soal yang lebih rumit dari video sebelumnya. Kali ini kita punya 2 massa. Massa 1 dan massa 2. Gaya diberikan kepada massa 1 sebesar Ft. Yang ditanyakannya adalah bagaimana hubungan X2 per Ft. X1 adalah pergeseran benda 1. X2 pergeseran benda 2. Bagaimana hubungan X2T per Ft atau X2S per Fs. Langkah pertama kita membangun diagram gaya dari setiap massa. Nah, massa 1 mendapatkan gaya sebesar Fs ke kanan searah dengan pergerakan. Ketika massa ini bergerak ke kanan karena gaya Ft ini, maka pegas yang pertama akan menolaknya atau menahannya sehingga muncul gaya ke kiri sebesar K1X1. Benda ini memiliki gaya gesek dengan lantai yang berfungsi seperti damper. Sehingga karena bergesek ke kanan, lantai memberikan gaya yang berlawanan juga ke kiri, menahan sebesar Fv1s X1s. Selanjutnya, massa 1 sendiri. Karena ada Ft ke kanan, massa 1 menolak juga ke kiri. Massa 1 S kuadrat XS. Selesai di sisi sebelah kiri, kita lihat di sisi sebelah kanan. Ketika massa ini bergeser sejauh X1T, damper yang ketiga ini akan menolaknya. Nggak mau dia, ditahannya. Maka dia akan arahnya ke kiri karena dia menahan sebesar Fv3s X1s. Begitu juga dengan pegas, akan menahannya juga K2X1s. Kita masih ada di M1. M1 ini memiliki 2 komponen yang terhubung dengan X2. Komponen damper 3 dan pegas 2 ini di sisi kirinya bergeser sejauh X1, namun di sisi kanannya bergeser sejauh X2 ke kanan. Jadi ketika massa 2 bergeser sejauh X2 ke kanan, akibatnya damper ini menarik M1 sebesar Fv3SX2 dan pegas juga menarik M1 sebesar K2X2. Nah, kita
Kita lihat massa yang kedua. Massa yang kedua tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Hanya ada gaya damper 3, gaya pegas 2, gaya pegas 3, gaya gesek dengan lantai FV2. Perhatikan FV3 atau damper 3 dan pegas 2 ini selain dipengaruhi oleh X2 juga dipengaruhi oleh X1. M2 ketika dia bergeser ke kanan sejauh X2, maka K2 itu menolaknya, menahan. Jangan pergi ke kanan, ke kiri saja, kata K2. Gayanya ke kiri. Ini dia. Damper 3 juga menolaknya. Jangan ke kanan, ke kiri saja, kata damper 3. Ini dia. Massa benda sendiri juga menolaknya. M2S kuadrat XS. Gaya gesek benda dengan lantai juga menahan. FV2S X2S. Dan yang terakhir, pegas 3 ini juga menolak. Jangan pergi ke sini, ke sana saja katanya. Menolak ke kiri, K3X2S. Nah, namun kita perhatikan damper 3 dan K2 ini di satu sisi dia ditarik X2, dia di sisi lain dia didorong juga oleh X1. Ketika X1 mendorongnya, ini menghasilkan gaya terhadap M2 sebesar FV3X X1S dan K2 X1S yang pegasnya. Ini trikinya. Ada komponen yang dipengaruhi oleh dua perpindahan. Jadi jangan hanya lihat X1-nya saja ketika bekerja di M1, ada X2 juga. Ketika bekerja di M2, jangan hanya lihat X2, ada X1-nya yang mempengaruhi komponen ini. Nah, kita sudah punya dua diagram. Diagram gaya pertama, kita carilah persamaan gayanya. Yang ke kanan ada 3, 1, 2, 3. Yang ke kiri ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fs ditambah Fv3S X2S tambah K2 X2S, ini dia, sama dengan gaya yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita operasikan saja, kita tinggalkan Fs di kanan, kita tarik X2S ke kiri semua, kita kasih tanda kurung di sini, kita kelompokkan, sehingga mendapatkan M1S kuadrat tambah FV1 tambah FV3 kali S tambah K1 tambah K2 X1S. Nah, ini kelompok X1S ini dikurang FV3 S tambah K2 kali X2S sama dengan Fs. Ini persamaan satu kita dari massa yang pertama. Massa yang kedua, kalau kita perhatikan ada 5 ke kiri, 2 ke kanan. Ingat pergeseran kita ke kanan. 5 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti FV3S X1S dan K2X1S ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 buah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harus sama. Nah, ini kita operasikan saja. Kita tarik juga X1-nya ke kiri menjadi M2S kuadrat tambah K2 tambah FV3S tambah FV2S tambah K3 X2S-nya dikeluarkan dikurang FV3S tambah K2 kali X1S sama dengan 0 karena semuanya sudah ditarik jadi 0. Tarik ke kiri. Nah, inilah bentuk persamaan kita yang kedua. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua persamaan. Persamaan ketika kita mengolah massa 1 dan persamaan ketika kita memperhatikan massa 2. Kalau kita lihat
Persamaan ini terdiri dari X1, X2, begitu juga massa 2 ada X1 dan X2. Di sini hasilnya Fs, di sini 0. Ini bisa kita bikin menjadi matrik. Jadi matrik 2 kali 2, M1S kuadrat tambah FV1 tambah FV3S tambah K1K2. Lalu di sini, yang ini kita jadikan di sini. Yang sini kita jadikan di sini. Dan yang terakhir, variabel ini, komponen ini ada di sini. Dikali X1S, X2S, sama dengan Fs0. Nah, ini matriknya. Kalau sudah seperti ini, tentu rekan-rekan semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencari hubungan X2 per F. Metode Cramer. Pertama, kita cari dulu kofaktornya, yaitu determinan dari matrik ini. Komponen ini dikalikan, dikurang pengalian, ini tidak ada X1 ya, perkalian ini. Ini dikalikan, dikurang pengalian ini. Inilah faktornya. X2 sama dengan, tinggal kita hilangkan atau kita replace komponen ini menjadi Fs0. X2 sama dengan determinan dari M1S kuadrat tambah FV1 tambah FV3S tambah K1K2 minus FV3S tambah K2. Kita replace yang sebelah kanannya ini menjadi Fs0 determinannya. Kalau ini tentu tidak rumit lagi. Determinannya ini dikali ini 0. Yang tersisa adalah minus dari minus Fv3S tambah K2 kali Fs. Karena minus kurang minus ya. Minus itu jadi positif di sini. Jadi X2S sama dengan Fv3S tambah K2 Fs per kofaktor atau determinan tadi. Tinggal Fs-nya kita tarik ke sisi kiri. X2 per Fs sama dengan Fv3S tambah K2 per determinan. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.